Alhamdulillah. Ukir dihilangkan dengan wudhu. Jadi sekarang harus belajar mana yang hakikat, mana yang bukan mana yang sebenarnya, yang mana ditempatkan pada masing-masing tempatnya. Dengerin ya, jangan bercanda tuh anak-anak, yang mau laki yang mau perempuan sama ya. Jangan bicara ya, duduknya 1 meter jaraknya, jangan gugah. Waduh, minta tambahin kau enak musuh enak ya, boleh. Ayo baca, Ustaz Masani baca kitab yang sampai mana? Ayo, ahlan salah Habib Fahmi. Ayo baca orang. Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu ankum Wa ankum. wa yujibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbaitihi thumma ruku'. Ya, terus lanjut deh. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu thumma al-i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban thumma as-sujudu marratain wal julusu baina asy-sajdataini wa yatma'innu wujuban fi kulli wa yaf'alu yaqiyar raka'ata kadzalika wa tashahhudul awwal wa qu'uduhu sunnah. Ulang sekali lagi. Ulang dari awal tadi itu. Wa yajibu an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatan. Nah, wa yajibu, rukun sholat yang kelima adalah ruku. Pertama niat, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat ruku. Ya, satu lagi mana? Berdiri bagi yang mampu. Ya, al-qiyam alal hadir. Sholat fardu wajib itu. Nah, kita bahas ruku nih. Apa itu ruku? Wa yajibu an yanhaniya, wajib untuk seseorang yang sholat merengkuk. Ya, merengkuk apa? Bahasa terhatinya apa merengkuk? Meruku. Sama meruku. Ya. Meruku itu adalah simbol perumpamaan orang yang tawadu, rendah hati. Ya, dia orang Jepang tuh kalau hormat sama orang tuanya agak meruku dia. Nah, kita meruku boleh, ya, sama orang tua boleh, sama guru boleh, hormat itu. Bukan beribadah, bukan nyembah, bukan. Nanti kalau kepada Allah, nah itu nyembah. Ya, beda tuh. Harus dibedakan tuh. Kayak malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujudnya hormat, bukan ibadah. Gitu ya. Jadi jangan salah nih. Akhirnya nggak mau pada salaman, nggak mau cium tangan, bid'ah, bahlul ini. Cium tangan sama orang tua, berkoordinasi yang betul, merengkuk, kalau mau lewat permisi. Ini akhlak semuanya adab. Ini perlu nih. Kalau belajar ilmu banyak aja, hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak ada adabnya, coba, nggak ada gunanya. Dan ini yang susah nih. Ya, dibiasakan dari kecil. Ya, dengar jangan ngobrol terus. Tangan ini, kedua telapak tangan menyentuh lutut. Habis orang sini bilang apa? Buku-buku. Buku-buku. Jadi rempel. Bukan dipegang betisnya, bukan dipegang pahanya, tapi yang dipegang adalah lututnya. Bukan di samping, tapi di depan. Ini sih luar tangan ini menghadap ke arah kiblat, gitu. Ya. Wajib wa'inu fi wujud, dan wajib tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak. Ya, seukuran membaca subhanallah. Dan disunahkan membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Ini buat imam dan orang yang sholat sendiri. Ya. Tapi bagi orang yang sholat sendiri aja, boleh memanjangkan lebih dari 3. Boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, bahkan tidak terbatas. Karena apa? Rukun tawil.
Rukun yang panjang ruku itu, ruku sama sujud boleh dilamakan. Yang nggak boleh dilamakan apa? Duduk di antara dua sujud sama i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu nggak boleh lama-lama. Ya, tapi ini hanya setengah jam sujud boleh. Ruku setengah jam boleh kalau salat sendiri. Tapi kalau jadi imam jangan lebih dari 3, ya, 3-nya. Jangan kurang. Jadi kalau jadi imam itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Cuma nggak baca doang, korupsi itu imamnya tadi. Jangan korupsi. 3 aja. Ya. Paham Ustaz Mas Ani? Ya. Terus lanjut. Wujuban hatta taskuna a'dhahu. Hatta taskuna a'dha, sampai dia diam. Anggota tubuhnya dalam posisi ruku diam. Kan kita bergerak dari posisi berdiri menuju ruku, diam dulu. Tahan. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung dengan segala pujinya. Allah yang muji dirinya sendiri. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung dengan pujian Allah. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha agung dengan pujian baginya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita ini muji apa? Ya aku ya Allah memuji engkau dengan yang pujian engkau kepada engkau dirimu sendiri. Bukan cara aku. Kalau aku nggak bisa muji. Ente bisa muji Allah. Kita muji Nabi Muhammad aja nggak bisa, apalagi muji Allah. Ini seluruh alam, semesta alam ini, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, memuji Nabi Muhammad tidak sampai 1/10-nya, tidak sampai 10%. Baru Nabi Muhammad. Gimana Allah yang menciptakan Nabi Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi kita dengan bahasa kita, aku memujimu ya Allah, maha suci Allah yang maha agung dengan pujian. Bihamdi, dengan cara Allah memujinya. Hayati itu makna. Jangan sholat seperti burung beo. Jangan sholat seperti burung nuri. Nggak paham artinya. Minimal tuh doa-doa zikir yang pendek-pendek itu harus tahu. Saya belum paham deh. Ya belajar. Nggak ada orang lahir langsung alim. Ya enggak? Nggak bisa cepat. Ya bertahap. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksakan seseorang kecuali kadar kemampuannya. Jadi itu yang penting ada niat, mau belajar, mau paham, mau mengkualitaskan sholat kita. Bagaimana sholat ini setiap hari bernilai berbobot. Iftitahnya paham, fatihahnya paham, yang diulang-ulang tuh ya. Rukun qauli, takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rukun qauli yang kedua, Al-Fatihah. Rukun qauli yang ketiga, tahiyat. Rukun qauli yang keempat, salawat kepada Nabi. Rukun qauli yang kelima, salam. 5 ini harus paham nih. Diucapkan wajib dalam sholat. Nah ini diulang-ulang. Ya, orang kalau udah ulang-ulang hafal, paham. Gimana tuh? Enak. Terus lanjut. Thumma li'atidal wa yatma'innu fihi wujudan. Nah, kemudian i'tidal. Apa itu namanya i'tidal? I'tidal dalam arti bahasa artinya adil. Ini orang adil, i'tidal, lurus. Kan sami Allahu liman hamidah, kalau kita udah berdiri, ruku, udah merungkuk, kembali lagi ke posisi sebelum ruku, yaitu lurus lagi. Itu makanya i'tidal, adil. Kalau salatnya duduk, ya kembali ke posisi duduk. Kalau salatnya tidur, kembali ke posisi bingung tuh, udah mau salat mampu duduk, mau salat tidur, mau ruku, bapaksa. Sami Allahu liman hamidah, balik lagi. Nah itu ya. Tahap tuh, ya. Itu Allah alam tuh, nanti kita cari solusi. Ya. Jangan sholat tiduran, malas banget itu. Itu udah cara paling malas sudah. Ya enggak? Orang yang duduk setengah pahala berdiri, tidur setengah duduk, berarti 1/4 berdiri itu tidur. Itu boleh dilakukan kalau sholat sunnah, tapi kalau yang wajib nggak boleh. Harus berdiri, selama dia masih bisa berdiri harus berdiri. Tapi kalau tahajud ente malas, ente ngantuk, boleh duduk. Ya. Witir, duha, ya. Ayo lanjut.
thumma sujudu marratain. Dan i'tidal harus tumakninah. I'tidal tumakninahnya membaca doa. Rabbana lakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, bukan Allah Akbar. Kenapa ini? Ada sejarahnya ini. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ketika mau berangkat salat subuh, ada di belakang, di depan orang Sayyidina Ali ada orang tua sedang berjalan. Karena ketinggian adabnya Sayyidina Ali tidak mau mendahului orang tua ini, jalannya di belakang. Sedangkan orang tua jalannya pelan. Sedangkan Nabi Muhammad di Masjid Nabawi sudah sholat, udah ruku, mau berdiri Rasulullah ditahan sama malaikat Jibril. Tunggu Ali, di belakang sedang memuji Allah, bertasbih dalam perjalanannya menuju masjid, karena dia menghormati orang tua. Orang tua ternyata bukan orang Muslim, Yahudi. So dekat masjid dia belok ke kanan. Oh ternyata bukan orang Islam. Lihat tuh, namanya orang tua siapapun dia. Beda 1 tahun kau hormati dia. Karena PKK itu. Ini paman nih. Ini tua magom dia. Ya enggak, ponakannya lebih tua dari dia. Itu tua magom, beda. Ada lagi tua ilmu. Anak kecil hafal Quran. Itu tua ilmu, walaupun kita hormatin. Jadi ada tua umur, ada tua magam, ada tua ilmu. Masing-masing kita hormati dengan tempatnya masing-masing. Saya panggil paman dapat sama dia. Walaupun dia murid saya juga. Tapi dia panggil juga Habib, alhamdulillah ya. Saya menghormati saudara ya. Kan dia bilang puji juga kan. Pakai puji kan. Astagfirullah. Jadi ponakan nih udah tua nih. Pamannya masih muda. Hormat paman tetap. My uncle. Saya enggak. Khal dalam bahasa Arab khal. Ya khali. Ya, kalau perempuan khalati. Saudara ibu namanya khal, saudaranya bapak namanya ammi. Ammah kalau perempuan, om, tante. Makanya orang Belanda bilang om, dari bahasa Arab ammi. Ammi. Kalau saudara ibu khal, khalati, pakai kha ya, kha. Makanya habaib kalau manggil pribumi akhwal jangan ada kata khal. Habaib semuanya dari Hadramut, dari Yaman, dari Madinah, dari Mekah. Datang ke Indonesia kawin sama orang sini. Makanya bilang akhwal, ini saudara ibu saya. Enggak. Saya punya nenek anak Raja Sengkang Wajo. Dari pihak apa? Lahai, dari Gorontalo. Jadi semuanya campuran. Enggak. Nah ini kalau berasi penuh harus saling menghormati. Muhajirin menghormati Ansor menghormati Muhajirin. Welcome. Nggak ada yang bilang, ini saya pribumi, nggak ada pendatang. Terada begitu. Rasulullah mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Abu Bakar dari Mekah, Umar dari Mekah, Utsman dari Mekah, Ali dari Mekah. Ali mau memecah belah, nggak bisa. Persatukan Muhajir dan Ansar. Nah itu adabnya Rasulullah. Awas dan Najran bermusuhan bertahun-tahun. Kayak di sini apa nih? Mangga dua ada apa nih? Obok. Bahalu. Ente orang Muslim. Al-Muslim akhul Muslim. Innamal muslimuna ikhwah. Saudara Muslim bersaudara. Damai. Kau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara seiman lebih kuat daripada saudara sedarah. Kadang-kadang, apalagi lu sedarah, ditambah lagi seiman sedarah. Udah gitu tetangga lagi, masih berantem, baku tengah baku setel.
1 tahun, ada urusan apa ini? Silaturahmi putus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lanjut sedikit, yang penting masuk. Ayo. Summa sujudu marratain wal julusu baina sajdatain wa yatma'in. Dari sami Allah liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ali masuk, Allahu akbar, takbiratul ihram, lalu Ali bin Abi Thalib ruku. Sudah dapat tumaninahnya Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad sami Allahu liman hamidah. Itu. Jadi seorang yang sholat, walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah, tetapi dia mendapatkan rukunya imam, riki, orang rukunya imam, berarti dapat 1 rakaat. Tapi kalau orang datang, imam sujud, orang riki, kita kejar dalam posisi sujud, cara dapat rakaat. Atau dapatnya di tahiyat, nggak dapat rakaat. Harus tambah nanti oleh imam salam, kita tambah 1 rakaat. Tapi kalau ini dapat rukunya imam, Ali bin Abi Thalib mendapat rukunya Nabi Muhammad, sama-sama tumaninah. Sami Allah liman hamidah, Sayyidina Ali juga berdiri. Nah itulah makanya dibaca sami Allah liman hamidah. Man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia mendapat 1 rakaat. Kalau nggak baca Fatihah, bukan rukun, ditanggung oleh imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, itu terus. Wal julusu baina sajdatain. Wal julus baina sajdatain. Ya, rukun nih. Tidak langsung menuju sujud. Sujud 2 kali setiap rakaat, nggak lebih dari 2 kali sujud. Ya, kalau ruku berapa kali? 1 kali kalau sholat biasa. Ada sholat yang 2 kali ruku apa? Sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, itu boleh 2 kali ruku. Ya, nanti deh kita belajar itu masalah sholat istisqa, sholat apa? Sholat khauf, sholat gerhana kusuf namanya. Kusuf pakai kaf, gerhana matahari. Kalau pakai kha, khusuf, gerhana bulan. Ya, harus ada ilmunya. Nggak bisa melaksanakan ibadah kalau nggak pakai ilmu, nggak diterima. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang wajib, yang maka dia mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Minimal ilmu yang wajib harus dia tahu. Lebih sempurna lagi, sunnah-sunnahnya dia tahu. Ya, itu. Tahu makruhnya apa, tahu, diamalkan. Terus lanjut. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Nah, sujud harus tumanina. Kemudian duduk di antara 2 sujud harus tumanina. Zikirnya jangan dibaca asal-asalan dengan penghayatan. Apa zikir yang paling tinggi? Dalam i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu, segala wahai Tuhan kami, segala puji untukmu. Mil'as samawati, sepenuh langit. Langit 7 lapis langit. Wa mil'al ardi, sepenuh bumi, 7 lapis bumi. Wa min ma syi'ta, dan sepenuh yang kau kehendaki. Min syai'in ba'du, daripada setelah itu, setelah langit dan bumi, di antara langit dan bumi, di bawah bumi, di atas langit,
Sekehendakmu ya Allah. Tinggi nggak tuh pujian? Wah Allah, ente bacanya tuh nggak penghayatan sih, jadi nggak tahu. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta. Baru sujud, subhana rabbil ala wa bihamdi. Iktidal rukun pendek, nggak boleh panjang. Setelah itu langsung sujud. Kecuali rakaat terakhir. Rakaat terakhir tempatnya kunut, boleh ente tambahin sedikit. Ya, apalagi sholat subuh, ya enggak? Sholat subuh boleh ya? Boleh. Zuhur boleh kunut nazilah, asar boleh kunut nazilah, maghrib boleh kunut nazilah, isya boleh kunut nazilah. Doakan sudah kita di Palestina. Minimal apa? Ya Rahman irhamna, ya Ghafar ighfir lana, ya Latif uhtub bina. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam sujud. Itu doa yang kamil syamil, sempurna dan mencakup. Doanya sedikit pendek tapi mencakup. Apa doanya? Sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa apa? Sapu jagat semua dunia akhirat, ya enggak? Minta surga, minta di dunia bagus, di akhirat bagus, jauh dari api neraka. Doa rakus tuh, rakus kebaikan, ya enggak? Aku akan rahmat Allah, rakus akan ilmu, bagus, ya enggak? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Plus wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika. Apa? Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika. Semua di rakaat kedua sama, harus tumakninah rukunya, i'tidalnya, sujudnya, duduknya. Terus wat tasyahhudul awal, dan tasyahud awal. Wa qu'uduhu sunnah, dan tasyahud awal. Ya selain sholat subuh ada tasyahud awal. Subuh kan cuma 2 rakaat. Udah yang kedua itu, yang pertama itu ya itu terakhir. Tapi zuhur, asar, maghrib, isya itu ada 2 kali tahiyat. Tahiyat yang pertama namanya sunnah, duduknya sunnah, baca tahiyatnya sunnah. Bagaimana kalau orang ninggalin tasyahud awal? Sholat zuhur langsung berdiri ke rakaat ketiga, lupa dia, atau sengaja bahkan, maka sholatnya dianggap ada yang lobang, ada yang bolong, karena meninggalkan tahiyat. Maka di akhir disunahkan sujud sahwi untuk ditambal kembali, karena ada lobang maka ditambal. Tambahnya dengan apa? Sujud sahwi. Hukumnya apa sujud sahwi? Sunnah. Lubangnya bukan lubang yang bahaya, bukan pintu, bukan jendela, cuma lubang semut aja, tutup. Ini daripada semut masuk nanti lama-lama nih kayu dirayapin, tutup dengan sujud sahwi. Bagus nggak? Ya enggak? Nah, itu keren itu, ya harus paham nih. Ya, fungsinya sujud sahwi menambah kekurangan karena tidak kunut lupa, karena tahiyat awal lupa. Itu sunnah, namanya sunnah ab'ad, sunnah yang besar. Kalau sunnah yang besar maka harus ditutup, disunahkan sujud sahwi. Kalau sunnah yang kecil, supaya karena tidak baca surat setelah Al-Fatihah, ya, karena tidak baca zikir 3 kali, karena tidak baca apa takbir intikal, takbir perpindahan. Tapi kalau takbir yang pertama, takbir itu ihram wajib. Tapi yang takbir yang intikal itu tidak wajib, karena seandainya maka tidak disunahkan sujud sahwi, tidak dianjurkan, ya, apa-apa itu. Terus Wa tasyahhudul orang bisu, bagaimana orang bisu? Nggak baca, maka dia wajib duduk seukuran orang normal membaca. Berapa menit tahiyat? Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ. Berdiri. Berapa menit? Please. Ada 2 menit. 1 menit. Berarti orang bisu kalau dia nggak bisa ucapkan, dia wajib duduk atau sunnah dalam tasyahud awal
1 menit. Duduk dengan ukuran 1 1 menit. Jangan kan bacaan tuh orang beda-beda. Ada yang gagal, ada yang bisu, ada yang lancar, ada yang nggak lancar. Jadi itu tergantung. Makanya ada sholatnya orang wali, walaupun semenit dia dapat tuh sholatnya, khusyuknya dapat. Yang sholat tarawih itu yang cepet-cepet tuh bisa kalau wali. Kalau lu nggak bisa, jangan ikut-ikutan. Lu harus tumanina, tenang, jangan nyamain diri kita sama orang. Dia udah sampai, udah paham, jadi cepet. Tapi dia dapat tumaninahnya dapat. Yang wajib dibaca semuanya. Emang kalau dikejar-kejar Belanda mau kemana cepet-cepet? Nah, kayak kalau ngana Bahawi, karena pacaran sama pacarmu ingin lama-lama ingin buru-buru, basirabu ya. Mau cepet-cepet atau mau santai? Kalau ngobrol sama kekasih, santai. Ini ngobrol kekasih kita Allah harusnya santai, nikmati. Kayak olahraga, bawa keringat, basuar, lalu bolojo kan, baru puasa 1 hari kayak kelaparan. Oh itu kita pengen makanan belum habis, kolak udah kolak, mau makan lagi kue apa? Kue apa nih? Yang itu tuh cara, kue cara sedap, Allah. Jadi otaknya cuma makanan. Kata Sayyidina Ali, man himmahu fi batni qimatuhu ma yakhruju minhu. Siapa orang yang semangatnya hanya ukuran urusan makanan, maka nilai dirinya seperti yang dikeluarkan dari perutnya. Itu Ali bin Abi Thalib yang ucapkan, bukan saya. Silahkan dilihat. Jadi urusan makanan fisik, makanan batin, zikir, makanan otak, ilmu, makanan ini yang penting. Coba ke ahli kubur sana, nggak mau dikasih kopi, lu kirim zikir, wah ini makanan gue. Terima kasih dia, terima kasih sama anak yang soleh mendoakan. Oh dia kirim Fatihah sama saya, barusan kita orang baca ini Yasin, sampai sama orang. Alhamdulillah, dapat nih kiriman. Doain tuh ahli kubur, doa, ya Allah, balas, ya Allah, jangan kau matikan dia kecuali dalam keadaan beriman. Ahli kubur doain kita. Kalau anaknya soleh, suruh ngirim Fatihah, suka ngirim Yasin. Kalau sedekah dengan niat untuk pahalanya untuk orang tua. Tahlil tuh, udah baca tahlil, makan itu kan dia sedekah sampai tuh pahalanya sama ahli kubur. Tidak akan ditolak sedekah, walaupun riak lagi, walaupun makanan puji lagi, apalagi mana ikhlas. Paham dong? Paham. You understand? Yes. Yes. Mengerti nggak? Mengerti kata ada. Kita mau belajar bahasa Ternate. Kalau kita so bisa, kita baca kita bahasa Ternate. Ayo, lanjut. Wat tasyahudul akhir. Wat tasyahudul akhir. Nah, tasyahud akhir hukumnya wajib. Nah, ini wajib. Rukun sholat, nggak boleh ditinggal. Sampai salawat. Salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada nggak bentuk lain salawat Ibrahimiyah? Ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat terbaik. Ada 2 riwayat, modelnya beda sedikit. Di Bukhari ada di sini. Jadi ilmu enak kalau ilmu luas. Lu mau pakai gigi 1, gigi 2, enggak? Pakai mazhab Syafi'i boleh, kali-kali pindah mazhab Maliki. Cuma jangan main-main. Ada keadaan yang
Ya, seperti haji kan, kita nggak batal sama perempuan, sama dalam mazhab Maliki tidak batal bersentuhan sama istri, bisa dipakai kalau haji umroh, kan begitu, ya enggak? Nah ini sholawat, ini semua mazhab sepakat, boleh baca sholawat dengan model ini, boleh dengan sholawat model ini. Ya, siapa yang membacanya 17 kali sehari, insya Allah diberikan rezeki naik haji seumur hidup walaupun 1 kali. Kenapa? Karena salawat Ibrahimiyah Nabi Ibrahim yang disebut kakeknya Nabi Muhammad, dan kakek Nabi Ibrahim yang pertama membuat syariat naik haji. Maka ada makam Ibrahim, dilanjut sama Nabi Muhammad, ini syariatnya Nabi Ibrahim, cocok, tidak bertentangan, ditambah sama Nabi Muhammad, mencium Hajar Aswad dan lain-lain. Penyempurna. Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Jadi udah jadi nih baju nih, dihias, ada hiasannya, ada hiasan ini, ada hiasan itu, sunnah-sunnah yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Quran menyempurnakan Taurat, Injil, Zabur, dikasih Al-Quran. Quran menyempurnakan semua yang ada di Taurat, di Injil, di Zabur ada di Al-Quran. Intinya Al-Quran, Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah, Bismillah. Intinya Bismillah, intinya titik. Kata Sayyidina Ali, ada nuqtatul ba, Bismillahirrahmanirrahim. Aku adalah titik tersebut di sana. Ali bin Abi Thalib, Allah, lu nggak cinta rugi lu. Insyaallah cukup ya. Doakan sehat saya, panjang umur, salam kepada Rasulullah dan keluarganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.